dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria tua bernama Lau. Pagi itu, ia dibangunkan oleh kudanya bernama Red. Kemudian, Lau mengajak kudanya ke pusat kota karena di sana orang-orang sangat senang foto bareng bersama Red. Diketahui dulunya mereka ini merupakan seorang kungfu stuntman. Namun karena sekarang perusahaannya bangkrut, ia pun harus banting tulang untuk mencari uang. Malam harinya, ia didatangi oleh seorang rentenir. Rupa-rupanya, setelah tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap, Lau mempunyai banyak hutang yang lumayan sangat banyak. Para pasukan berani mati itu berniat akan mengambil Red sebagai jaminan. Namun tentu saja Lau menolak sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Sebisa mungkin, Lau mencoba kabur dari kejaran mereka. Di tengah pelariannya itu, Red yang merupakan kuda cerdas, ia pun berakting menjadi patung kuda untuk menipu para pasukan berani mati. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran si rentenir. Keesokan paginya, rumah Lu tiba-tiba kedatangan 2 orang pengacara. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa 3 tahun lalu kudanya merupakan pemberian dari sahabatnya bernama Wang dari lembaga LM. Namun setelah kematian sahabatnya, lembaga LM memiliki hutang kepada Bank Capital. Dengan kata lain, Capital berhak mengambil semua properti lembaga LM termasuk kuda miliknya yaitu Red. Mendengar semua itu, Lu pun tidak terima dan langsung mengusir mereka. Rekannya yang melihat itu akhirnya turun tangan, ia membuat mereka ketakutan. Kemudian, flashback ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Wang memberikan hadiah seekor kuda kepadanya. Namun, Lau menolak dan lebih memilih anaknya yang baru saja lahir yaitu Red. Dokter memberitahunya bahwa kuda ini mengalami kecacatan dengan kakinya yang bengkok. Namun, saat menatap matanya Red, Lau menyuruhnya berdiri jika benar-benar ingin ikut dengannya. Tanpa diduga, Red mengerti perkataannya dan secara ajaib Red lalu bangkit hingga akhirnya Lau merawatnya. Semenjak itu, Lau dengan tulus merawat dan membesarkan Red layaknya anaknya sendiri. Setelah kakinya benar-benar sembuh, Red kemudian berlutut sebagai tanda terima kasihnya. Meskipun sangat terharu, Lu menyuruhnya bangkit karena seorang laki-laki pantang untuk berlutut kepada siapapun. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Mereka lalu menyarankan untuk meminta bantuan kepada putrinya bernama Bao yang sebentar lagi akan menjadi pengacara. Singkat cerita, Lu akhirnya pergi menemui putrinya. Di sana, ia pun menceritakan masalah mengenai kudanya yang akan menjadi pemilik perusahaan lain. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan bantuan dari putrinya. Mendengar semua itu, Bao sama sekali tidak peduli dan pergi meninggalkan ayahnya begitu saja. Wah, anak durhaka ini, cu. Kemudian, scene flashback menceritakan alasan mengapa Bao sangat membenci ayahnya. Jadi, dulu saat ayahnya masih bekerja sebagai stuntman kungfu, ia rupanya jarang pulang ke rumah dan tidak memperhatikan istri dan anaknya. Akibatnya, mereka pun sering bertengkar hingga terjadilah perceraian. Saat sudah menginjak usia remaja, Bao harus rela ditinggalkan oleh ibunya. Dan saat di hari kematian ibunya, Lau telat hadir yang membuat Bao sangat marah. Dan itulah alasan mengapa Bao sangat membenci ayahnya. Kembali lagi ke masa sekarang. Bao terlihat menemui pacarnya bernama Mikai yang merupakan seorang pengacara. Kemudian, Mikai memberitahu bahwa orang tuanya ingin bertemu dengan orang tua Bao untuk membahas hubungan mereka. 我妈问， 解放后也不能随便找。 太太听完，
Sementara itu, di sisi lain, Lau kedatangan teman lamanya bernama David. Ternyata, David ini mengajaknya menjadi stuntman kungfu di beberapa film. Namun kali ini, diharuskan untuk berakting bersama Red. Dan mendengar hal itu pun, Lau sempat menolak. Namun karena teringat akan hutangnya sama si rentenir, ia pun akhirnya setuju. Tak lama kemudian, ia pun mengajak Red untuk berlatih. Namun bukannya nurut, Red malah kesal. Keesokan harinya, Lau kembali mencari pundi-pundi uang di sebuah festival. Namun setelah seharian berada di sana, tidak ada seorang pun yang ingin berfoto. Dari kejauhan, Bao ternyata ada di sana. Sebenarnya, ia sangat sedih melihat kondisi ayahnya yang sekarang. Akan tapi, ia terlalu malu untuk kembali bisa dekat dengan ayahnya. Di sore harinya, Lau terlihat sedang berlatih bersama Red. Namun, tiba-tiba Bao datang menemuinya. Bao kemudian memberitahu kalau dia mempunyai pacar seorang pengacara dan dia akan meminta pacarnya untuk membantu sang ayah. 洗干净了，这跟你有关系？是叫奶花奶花的。她叫卢乃花。Tak lama kemudian, Mikai Arnya datang menemuinya. Namun di sana, Mikai ketakutan setelah melihat semua koleksi senjata milik calon mertuanya tersebut. Kemudian, Lau pun menceritakan semua masalahnya mengenai Red. Dan mendengar hal itu, Mikai pun mengatakan kalau dia akan membantu sebisa mungkin. Kemudian, Lau pun menyuruh Mikai untuk berkenalan dengan kudanya dan berlatih kungfu, namun saat itu ia malah tidak sengaja memukulnya. Dikira mau mengamuk, si Red ternyata jago akting dengan pura-pura pingsan. Keesokan harinya, Bao menemui ayahnya yang akan bermain di sebuah film. Namun saat syuting dimulai, terlihat Red begitu ketakutan yang membuat sutradara menjadi marah. Dan alhasil, ia pun mengganti dengan pemain yang lain. Melihat Lau kecewa, Red kemudian minta maaf atas kesalahannya. Bao yang melihat kejadian itu kemudian memberikan semangat kepada Red. Setelah mendengar itu, Red langsung caper di lokasi syuting dan menyuruh kuda lain untuk keluar karena dia akan memerankannya bersama Lau. Selesai syuting, semua orang terlihat senang karena mereka berhasil memamerkan perannya. Singkat cerita, setelah filmnya rilis, mereka mendapatkan banyak tawaran pekerjaan hingga akhirnya Bao yang akan menjadi manajer mereka. Keesokan harinya, Lau kembali menjalani syuting sebagai kungfu stuntman. Namun akibat aksinya itu, tubuhnya mengalami banyak luka memar. Bao yang melihat itu pun merasa sangat sedih dan langsung mengobati luka sang ayah. Suatu hari, Lau diundang oleh produser film bernama Shin yang ternyata memiliki banyak kuda di rumahnya. Tujuan Shin mengundangnya yaitu ingin membeli kuda miliknya, akan tetapi tentu saja Lau tidak menjualnya, sekalipun dibayar dengan harga yang mahal. Sepulangnya ke rumah, ia kembali didatangi oleh pengacara yang kemarin. Namun untungnya ada Bao yang mengerti soal hukum dan akan melakukan banding. Singkat cerita, saat kembali menjalani syuting, Bao terlihat memarahi kliennya
karena membuat studio yang bisa membahayakan ayahnya, dan pada akhirnya Bao menolak untuk tampil yang membuat sutradara marah. Melihat anaknya diperlakukan seperti itu, Lau pun balik memarahi saudaranya. Namun karena surat kontrak sudah ditandatangani oleh Bao, akhirnya Lu terpaksa untuk melanjutkan syutingnya. Untungnya mereka berhasil, yang membuat Bao menjadi bangga terhadap ayahnya. Malam harinya, Lau mengajak putrinya jalan-jalan untuk merayakan keberhasilan mereka. Saat mereka sedang makan, mereka tiba-tiba ditetangi oleh rentenir sebelumnya yang kembali untuk menagih hutang. Namun karena belum cukup uangnya untuk membayar, rentenir itu pun mengatakan kalau dia akan membawa putrinya sebagai jaminan. Mendengar perkataan itu, Lau pun marah dan langsung menendang menghajar mereka. Lagi asyik-asyiknya gelut, polisi pun tiba-tiba datang sehingga mereka pun pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Bao memeluk ayahnya sambil berkata kalau dia baru pertama kalinya merasakan perlindungan dari seorang sang ayah. Mendengar hal itu, Lu pun sangat terharu dan merasa bersalah. Keesokan harinya, mereka kembali mendapatkan pekerjaan yang berbahaya, dan kali ini Red harus berlari melewati bom yang meledak. Beruntung, dalam aksinya tidak mengalami cedera yang fatal. Bao yang merasa kasihan dengan Red, ia pun minta sang ayah untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun ia menolak dan tidak mendengarkan perkataan putrinya. Di malam harinya, Lu bertemu dengan kedua orang tua Mikai untuk makan bersama. Namun di sana ia malah bertingkah aneh yang membuat Bao merasa malu. Kemudian, Bao menceritakan kalau dia baru bertemu kembali dengan ayahnya setelah 6 tahun lamanya. Meskipun begitu, ia sangat bangga dengan ayahnya yang memiliki kepribadian sederhana. Lu kemudian meminta mereka untuk jangan menilai putrinya dari sudut yang berbeda, karena dia mempunyai seorang ayah sepertinya. Mendengar semua itu, Mikai dan orang tuanya pun merasa sangat terharu. Setelah pertemuan itu, Bao kembali mengingatkan ayahnya untuk jangan lagi menggunakan Red sebagai kungfu stuntman. Namun, di keesokan harinya, ia malah kembali menjalani syuting dengan adegan berbahaya, dan naasnya, Lu harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Bao kemudian diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari KTP ayahnya. Namun saat itu, ia malah menemukan sebuah kaset. Rupa-rupanya, kaset tersebut adalah rekaman CCTV restoran saat dia dan ayahnya bertemu. Ayahnya sengaja minta rekaman itu agar bisa mengobati kerinduan kepada putri tercintanya. Setelah menjenguk ke rumah sakit, Bao langsung minta maaf kepada ayahnya. Singkat cerita, setelah pulang ke rumah, Bao dan Meike membelikan baju baru kepada ayahnya. Malam harinya lagi, Bao melihat beberapa film saat ayahnya menjadi stuntman. Ia pun menangis melihat ayahnya mendapatkan banyak luka saat melakukan adegan berbahaya. Setelah itu, Lu menceritakan alasan mengapa ia bisa pindah ke Hong Kong. Jadi, beberapa tahun yang lalu, ia melakukan adegan berbahaya yang mengharuskannya melompat ke sebuah helikopter. Namun, naasnya, ia terjatuh hingga mengalami koma selama 8 bulan. Setelah kejadian itu, perusahaannya mengalami kebangkrutan sehingga ia memiliki banyak hutang. Lu merasa putus asa dan terlalu takut untuk menemui keluarganya, dan sekarang ia menyesali akan hal itu.
Keesokan harinya, para rentenir kembali berniat untuk mengambil Red. Namun saat akan menyuntikkan obat bius ke Red, tiba-tiba terbangun Red. Lo yang menyadari hal itu pun langsung keluar dan menghajar mereka. Di tengah pertarungan, Lau minta Red untuk jangan menyakiti mereka. Alhasil, karena permintaannya itu, Red hanya duduk santai sambil melihat Lu bertarung sendirian. Keesokan paginya, Lu kedatangan teman lamanya bernama Yuan Mai. Ternyata ia dulunya seorang kungfu stuntman sama seperti Lu. Namun karena bantuan dari Lu, kini ia menjadi seorang artis terkenal. Utang budi atas jasanya, ia kemudian mengajaknya untuk bermain film. Dan bukan menjadi stuntman, melainkan menjadi aktor utama. Mendengar hal itu, Lu pun menolak karena ia teringat dengan permintaan putrinya untuk jangan lagi menggunakan Red sebagai stuntman. Namun, Yuan terus membujuk sehingga akhirnya ia pun setuju. 能给自己留下一个画面好不好？啊，我眼光没错吧？走下来的。 Saat keduanya latihan di rumah, tiba-tiba Bao datang dan menyadari bahwa ayahnya akan kembali bekerja. Ia pun sangat marah dan pergi meninggalkan sang ayah. 小孩子你不懂。龙虎武师也不能对自己的孩子一样，还是你所谓的龙。小宝，哎， Keesokan harinya, Lu datang ke lokasi syuting menemui temannya. Di sana, ia pun diberitahu oleh sutradara bahwa adegan berbahaya ini tidak akan menggunakan efek CGI, sehingga tidak akan membuat Red terluka. Mendengar hal itu, Lu pun menolak karena merasa direndahkan. Terlebih lagi, ia ingin adegannya itu terlihat seperti nyata, tanpa ada efek apapun. Setelah lumayan lama berdebat, mereka akhirnya sepakat menuruti keinginannya. Tak lama setelah itu, syuting pun akhirnya dimulai. Awalnya, semua berjalan dengan sangat lancar. Namun saat mereka akan melompati, ia teringat akan perkataan putrinya bahwa Red memiliki perasaan layaknya manusia. Ditambah lagi, Lu teringat saat dirinya pertama kali bertemu dengan Red dan merawatnya layaknya anaknya sendiri. Sadar akan kesalahannya, ia pun menahan Red untuk melompat. Kemudian meminta maaf kepada para pemain termasuk juga dengan sahabatnya dan sutradara. Lalu dia pergi menemui putrinya dengan perasaan bahagia. Singkat cerita, setelah persidangan selesai, ia pun harus menerima kenyataan bahwa kuda kesayangannya akan menjadi milik orang lain. Shin yang memenangkan lelang kemudian ditetangi oleh Meki yang langsung membujuknya agar tidak membawa Red. Ia bilang bahwa Lu sudah seperti seorang ayah karena dialah yang sudah merawat Red. Namun Shin tidak peduli dan pergi begitu saja. Di rumah, Lu mengatakan kepada Red kalau mereka akan berpisah. Red ia mengerti perkataannya pun langsung sedih. Kemudian Red mengambil sarung tinju dan mengajarnya berlatih. Namun tindakannya itu justru membuat Lu semakin menangis. 你长大了，以后有人欺负你， Dengan sangat berat hati, Lu kemudian membawa Red ke kediaman Tuan Shin. Sesampainya di sana, ia pun menandatangani sebuah berkas dan pergi tanpa melihat kuda kesayangannya itu. Red yang menyadari Lu sudah pergi, ia pun mengamuk dan menyusulnya. Bahkan ia beberapa kali tergelincir yang membuatnya begitu sedih. Dengan sangat terpaksa, Lu memarahi Red dan menyuruhnya kembali kepada pemilik barunya. Beberapa hari kemudian, Bo merasa tidak tega melihat kondisi ayahnya yang begitu menyedihkan setelah berpisah dengan Red. Pada harinya, Bo menemui Tuan Shin
dan memohon agar mau mengembalikan kuda milik ayahnya. Selain itu, ia juga menceritakan cara bagaimana ayahnya merawat dan menyayangi kudanya. Sampai akhirnya, keesokan harinya, saat tengah tertidur, Lu terkejut karena dibangunkan oleh Red. Di sini, ia pun sangat gembira karena akhirnya Red kembali. Ternyata, Shin terketuk hatinya untuk mengembalikan Red kepada pemilik aslinya. Terlebih lagi, Red tidak mau makan selain diberikan oleh Lu. Inilah alasan terbesar mengapa ia rela mengembalikan Red, karena Lu terlihat sangat menyayangi kudanya. Begitu juga dengan Red yang menyayangi Lu. Dan film pun berakhir.